مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ibadallah usikum wa binafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah terlimpah tercurah kepada kita semua, atas nikmat besar yang sudah Allah berikan. Maka nikmat besar itu kita ungkapkan dengan ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda bersyukur dengan lisan kita berucap alhamdulillah, tanda bersyukur dengan perbuatan kita langkahkan kaki, hayunkan tangan. Maka sampai sudah kita di tempat rumah Allah ini melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Bersalawat dan bersalam pula kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 77 tahun yang silam Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada waktu itu. Kemerdekaan yang diraih tidak dengan mudah. Puluhan tahun mereka berjuang secara fisik, berperang melawan para penjajah, mengangkat senjata. Tak ada senjata yang canggih, mereka mengangkat bambu runcing, masuk hutan keluar hutan, mereka bergerilya agar mendapatkan kebebasan dari para penjajah di bumi Nusantara ini. Secara diplomatik pula mereka mulai bangkit. Satu persatu para intelektual di negeri ini pada zaman itu mulai menyuarakan di kancah internasional bahwa Indonesia haruslah menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa mereka yang pada waktu itu berharap agar menjadi negara yang merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945 yang bertepatan pada hari Jumat, maka diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Maka di saat inilah kita sudah tidak lagi dalam perjuangan, tidak lagi kita dalam perperangan membebaskan negara ini dalam penjajahan kolonial. Tetapi di saat ini kita harus mengisi kemerdekaan ini pertama dengan mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat besar yang sudah Allah berikan kepada kita, nikmat bahwa kita sudah merdeka. Jangan sampai kita sudah terbebas dari belenggu penjajahan, kita tidak ada lagi dalam penjajahan, namun kita tidak mau bersyukur. Maka ingatkanlah kita akan sebuah
ayat dalam Al-Quran, peringatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat ke-7. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, mau mensyukuri nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmat itu. Tetapi kalau kita kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid, maka sungguh azab Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau pandai bersyukur akan nikmat yang sudah Allah berikan. Bagaimana yang tidak bisa dikatakan, bagaimana kita bisa katakan bahwa orang itu tidak bersyukur atas kemerdekaan ini? Masuk dalam kemerdekaan, tapi dia tidak pandai bersyukur. Dia sibuk dengan begitu banyak maksiat di tanah Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami menawarkan kepada sahabat-sahabat subscriber e-book, yaitu buku elektronik berupa PDF yang berisi khutbah Jumat dengan judul hampir ratusan judul. Dan juga kami juga menawarkan buku atau e-book buku elektronik berupa PDF, yaitu kumpulan kultum dan dakwah. Bagi para sahabat-sahabat subscriber yang berminat, cukup dengan membayarkan Rp100.000 maka mendapatkan 14 buku elektronik dalam bentuk PDF. Atau hanya ingin mengambil untuk kultum, maka kami berikan 7 buku kultum ataupun dakwah, itu cukup dengan Rp50.000 saja. Ataupun hanya ingin membeli berupa buku khutbah Jumat, juga kami sediakan. Cukup dengan membayar Rp50.000, Anda mendapatkan 7 buku khutbah Jumat dalam bentuk buku elektronik atau PDF. Bagi yang berminat, silakan hubungi nomor WA kami sekarang juga. Bersyukur mengisi kemerdekaan ini adalah dengan hal-hal positif, dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun motivasi bangsa. Tetapi kalau mengisi kemerdekaan ini kita sibuk dengan hal-hal yang tidak produktif, sibuk dengan hal-hal yang negatif, yang buruk, maka sungguh kita telah kufur akan nikmat kemerdekaan di Republik Indonesia ini. 77 tahun sudah kita menikmati kemerdekaan itu. Bagaimana kita di hari ini bersyukur? Apakah kita sudah tunjukkan rasa syukur itu? Sudahkah kita ajarkan kepada anak-anak kita bagaimana rasa bersyukur itu? Sudah sepantasnya kita menunjukkan rasa syukur itu juga dengan cara bernambah keimanan kepada Allah dan menambah ketakwaan kepada Allah. Kalaulah seorang itu beriman, maka selamatlah saudara-saudarinya dari gangguan dirinya. Kalaulah seorang itu beriman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, kalaulah dalam negeri tersebut, dalam negara tersebut, dalam bangsa tersebut, orang-orangnya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dalam surah Al-A'raf ayat ke-96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama' wal ard walakin kazzabu fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka Allah jelaskan dalam surah Al-A'raf, walau annal ahlal qura, kalaulah sekiranya penduduk suatu negeri tersebut amanu, beriman, wattaqau, dan juga bertakwa kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan beriman dan bertakwa di sini? Kalaulah kita mengaku bahwa diri kita beriman kepada Allah, kalaulah kita mengaku bahwa diri kita bertakwa, takut kepada Allah, maka sungguh kita tidak akan berbuat sia-sia kepada saudara kita. Seorang pejabat bahwa dia akan mengisi kemerdekaan ini, maka seorang pejabat tidak akan sia-sia dengan amanah yang dia dapatkan. Dia tidak akan korupsi, tidak akan nepotisme.
dia ingat bahwa merdeka bukan berarti dia lagi yang menjajah bangsa ini. Kalau dia korupsi, maka berarti dia lebih parah dari penjajah di negeri ini yang dulunya pernah menjajah. Apa bedanya bahwa penjajah dulu mengambil harta rakyat Indonesia, di hari ini setelah merdeka pun masih ada koruptor di negeri ini? Maka tak ubahnya mereka tidak pandai bersyukur kepada Allah, mereka tidak bertakwa kepada Allah. Kalaulah seorang pedagang dia pandai bersyukur kepada Allah, maka nikmat 77 tahun kemerdekaan ini dia pandai dengan perdagangannya, dia tidak akan curang dengan timbangan dia menakar. Begitu pula dengan ulama. Seorang ulama bersyukur atas nikmat 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, maka dia isi kemerdekaan itu dengan memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat Islam, memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat muslim, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan iman dan takwa, bagaimana mengisi kemerdekaan ini tidak dengan sia-sia, mengajak para kaum muda agar kaum muda tidak terlena dengan canggihnya dunia saat ini, maka mereka pun akan turut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengisi kemerdekaan bukanlah sekedar melakukan pesta pora, bukan melakukan panjat pinang saja, bukan melakukan keramaian-keramaian saja. Kalaulah seandainya di hari ini kita sibuk melaksanakan keramaian, melaksanakan pesta ini, pesta itu, tapi lupa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh itu belumlah menunjukkan rasa syukur atas kemerdekaan. Belumlah kita bisa mengisi kemerdekaan yang 77 tahun ini. Tetapi kalau pandai kita beriman, pandai kita bertakwa kepada Allah, maka sesuai dengan janji Allah, la fatahna alaihim, maka Allah akan memberikan, membuka kepada orang-orang tersebut yang ada di negeri ini, di negeri cinta di tanah pertiwi ini. Apa yang akan Allah berikan? Barakatim, Allah berikan keberkahan minas sama, Allah turunkan keberkahan daripada langit. Wal ardi, Allah berikan pula keberkahan di tanah bumi Indonesia ini. Wala in kazzabu, tetapi di saat itu kalau kita mendustakan ayat-ayat Allah, kita tidak percaya dengan janji Allah, di saat kita merdeka bahwa kita merasa bahwa kemerdekaan ini hanyalah betul-betul perjuangan rakyat dengan cucuran air mata dan darah tanpa ada campur tangan Allah, di saat itu kita telah mendustakan bahwa sebenarnya Allah lah yang memerdekakan negeri ini, Allah lah yang memberikan keberkahan atas kemerdekaan itu. Bukankah itu tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan itu adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat di alinea kedua dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kalau kita ingkar akan nikmat ini, maka Allah fa'awaznahum, maka akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar itu siksa bagi mereka. Maka ayat ini tidak hanya menjelaskan akan iman dan takwa kita dalam menjalankan syariat agama saja, tapi ini juga mengingatkan kita bahwa hendaknya kita mengisi dengan kesyukuran kemerdekaan 77 tahun ini dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sudah beriman, kalaulah sudah bertakwa, maka niscaya orang tersebut akan menjadi pribadi-pribadi yang baik, akan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, akan menjadi pribadi-pribadi yang akan memberikan dampak yang baik kepada lingkungannya, kepada negaranya, kepada bangsanya. Dia tidak akan memandang dalam status perbedaan agama, karena dia tahu bahwa Nabi Muhammad SAW pun ketika berada di Madinah, bahwa Nabi Muhammad SAW memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bukan Muslim. Dia juga ingat bagaimana Khalifah Umar ibn Khattab ketika seorang Yahudi di Mesir berjalan ribuan kilometer sampai ke Madinah mencarikan keadilan, maka Umar ibn Khattab memberikan perlindungan hanya dengan sepotong tulang yang diberikan garis lurus di ujung dengan ujung pedangnya. Maka seorang Yahudi itu mendapatkan perlindungan dari Umar ibn Khattab. Maka seorang yang pandai mengisi kemerdekaan ini,
dengan sesama Islam, dia bergaul dengan baik. Dengan sesama sebangsa, saudara sebangsa, dia pun akan tetap bergaul dengan baik. Dia ingat akan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, bahwa sesungguhnya kalian belum beriman. Kenapa belum beriman? Hatta yuhibbu li akhihi, sehingga mereka mencintai saudaranya, apakah itu saudara seiman ataupun saudara sebangsa senegara, kama yuhibbu li nafsi, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Aqulu qauli hadza wastaghfiruhu innahu huwa ghafurur rahim.